lihat import itu kemungkinan akan turun lebih dalam daripada ekspor di bulan Maret ini karena karena udah pasti ya ekonomi Indonesia itu turun cukup signifikan di bulan Maret karena di bulan Maret kita tahu terjadi yang namanya social distancing ya. Udah masif social distancing yang dilakukan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Jawa Barat gitu ya. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menutup produksinya, kemudian juga di Jakarta dan daerah sekitarnya itu juga banyak yang work from home sehingga otomatis pertumbuhan ekonomi itu mengalami perlambatan cukup signifikan. Udah gitu juga retail-retail kita lihat banyak yang menutup tokonya gitu ya, sehingga itu mendorong penurunan impor karena kalau pertumbuhan ekonomi itu melambat, maka kemungkinan yang terjadi adalah impor mengalami penurunan cukup tajam. Kita lihat bulan Maret ini kemungkinan data penjualan retail ini diperkirakan akan kontraksi sekitar 5%. Akibatnya konsekuensinya terjadi penurunan impor khususnya untuk bahan konsumsi. Barang konsumsi itu akan turun, mungkin akan sekitar turun 11-15%. Kemungkinan juga yang turun adalah bahan baku karena kita tahu industri kemungkinan mengalami kontraksi selain karena lesunya permintaan disebabkan juga oleh supply shock ya, rantai pasok global dunia yang mengalami permasalahan karena terjadinya lockdown di China yang kemungkinan membuat importir susah untuk mengimpor selain terpukul dari sisi demand juga yang turun sehingga bahan baku mengalami penurunan yang saya perkirakan akan sekitar 15% juga penurunannya. Dan kemungkinan dan selain itu ada juga penurunan impor dari barang modal. Kita lihat pemerintah cenderung menahan belanja modal tahun ini karena kita tahu kasus COVID-nya sudah mulai cukup besar di Indonesia itu di bulan Maret, sehingga pemerintah menahan diri untuk tidak melakukan ekspansi belanja modal maupun juga swasta tidak meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga kebutuhan impor akan barang modal turun cukup drastis. Dari ketiga kelompok impor tersebut yang turun saya perkirakan paling tinggi adalah barang modal yang kemungkinan bisa turun sekitar 20-30%. Artinya surplus kali ini bukan sesuatu yang patut kita syukuri begitu ya Mas Ahmad? Iya betul, surplus disebabkan lebih karena ekonomi yang melambat cukup cepat di bulan Maret ya. Lalu kalau Anda katakan tadi salah satu yang akan turun paling besar itu adalah impor barang modal. Nanti ini efeknya seperti apa untuk neraca dagang bulan berikutnya? Kalau saya lihat neraca dagang bulan berikutnya kemungkinan akan mungkin akan surplus tapi surplusnya tidak akan sebesar bulan ini. Bulan ini kita masih tertolong dengan laju harga komoditas yang masih rata-rata turun sekitar 20%. Terutama untuk komoditas ekspor utama kita seperti CPO dan batubara yang turunnya sekitar 20-25%. Penurunannya lebih rendah daripada penurunan impor migas. Nah, kalau kita lihat karena penurunan impor migasnya itu mengalami peningkatan, penurunan impor migas itu harganya cukup dalam ya, untuk harga minyak sekitar 30% turunnya, itu bisa membantu. Tapi untuk bulan depan, bulan April kemungkinan besar ekspornya itu masih akan tertekan lebih dalam lagi karena sudah mulai price in harga CPO dan batubara terhadap pelemahan harga minyak dunia. Jadi kemungkinan surplus bulan ini adalah salah satu surplus yang tertinggi. Saya prediksi surplusnya neraca perdagangan kita bisa sekitar antara 1,5 miliar dolar sampai dengan 2 miliar dolar untuk bulan Maret ini.